Halo semua, perkenalkan nama saya Raih Eti Silaban dengan NPM 200910156, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran inquiry, yang dimana dibagi menjadi 6 subtopik, yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran inquiry, yang kedua, tujuan utama strategi inquiry, 3. Proses inquiry, 4. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry, 5. Peran guru dalam pembelajaran inquiry, dan subtopik yang terakhir adalah pengimplementasian pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian pembelajaran inquiry. Jadi, secara umum, pembelajaran inquiry adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Dan adapun pengertian pembelajaran inquiry menurut para ahli, yang pertama, menurut Sanjaya, beliau berpendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, menurut Phillips, beliau mengemukakan bahwa inquiry merupakan metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, menurut Saiful Sagala, beliau mengemukakan metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Subtopik yang kedua adalah tujuan utama strategi inquiry. Jadi, strategi inquiry memiliki satu tujuan utama, yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Nah, dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari inquiry, sekarang kita akan membahas mengenai proses inquiry. Jadi, proses inquiry ada 5. Proses yang pertama adalah penerimaan dan pendefinisian masalah. Inquiry memungkinkan guru memperoleh keuntungan dari rasa keingintahuan alami siswa dan keinginannya untuk mencari penjelasan atas situasi yang membingungkan. Proses ini dimulai ketika siswa menerima dan mengidentifikasi masalah yang membutuhkan penjelasan. Nah, semakin menarik situasi masalahnya, semakin merangsang siswa untuk menemukan penjelasannya. Proses yang kedua adalah pengembangan hipotesis. Setelah situasi yang membingungkan disajikan, siswa lalu mengembangkan hipotesis. Hipotesis yang potensial ditulis di papan tulis, dianalisa, dan didiskusikan. Penilaian juga dibuat terhadap hipotesis mana yang tampaknya perlu dipertimbangkan. Nah, perkembangan hipotesis juga dapat terjadi dalam kelompok skala kecil yang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terlibat. Proses yang ketiga adalah pengumpulan data. Bila hipotesis sudah ditetapkan, kini siswa mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, dalam pengumpulan data ini, guru harus bertanggung jawab atas pemberian semua informasi yang dibutuhkan siswa dalam kelas. Dan juga dalam pengumpulan data, siswa perlu mempertimbangkan penggunaan bermacam-macam buku dan berbagai materi lainnya
yang mereka temukan dalam majalah, artikel, koran, perpustakaan sekolah dan umum, ataupun melalui wawancara pribadi. Yang keempat adalah pengujian hipotesis. Tahap selanjutnya adalah membedakan antara penjelasan-penjelasan yang menyesatkan dengan penjelasan yang memadai atau cocok. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, siswa perlu mengidentifikasi penjelasan atau kesimpulan yang dipertahankan. Nah, pada bagian ini, siswa harus menggunakan keterampilan berpikir untuk menganalisis, mensintesa, dan mengevaluasi, menolak hipotesis atau menerima yang tampak didukung oleh bukti-bukti yang mereka cermati. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan sementara. Proses inquiry secara keseluruhan tidaklah dianggap lengkap jika siswa belum menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi. Nah, proses ini melibatkan siswa untuk menarik suatu kesimpulan tentang proyek inquiry-nya. Subtopik yang keempat adalah keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Proses inquiry memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, model pembelajaran inquiry meningkatkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser ke arah kepuasan intrinsik. Yang ketiga, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena terlibat langsung dalam penemuan. Belajar dengan inquiry, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan ide-ide dengan baik. Yang kelima, pengajaran menjadi terpusat pada siswa. Yang keenam, proses pembelajaran inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran inquiry bisa mengembangkan bakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan atau kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, tidak efisien khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. Yang kedua, harapan-harapan dan model pembelajaran ini dapat terganggu oleh siswa-siswa dan guru-guru yang telah terbiasa dengan pengajaran tradisional. Yang ketiga, sulit menerapkan model ini karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dan yang terakhir, memerlukan sarana dan fasilitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran guru dalam pembelajaran inquiry. Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Nah, guru sebagai fasilitator harus memiliki sikap yang pertama, mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, mampu dan mendorong pelajar untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kumpulan. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang keempat, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi lainnya. Dan yang terakhir, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Nah, subtopik yang terakhir adalah pengimplementasian inquiry dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 6 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Baiklah, demikian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart.